kami tidak puas. Kami belum puas. Yang kami inginkan pemerintah pusat datang ketemu dengan kami. Itu saja. Pemerintah dari Jakarta datang. Kenapa takut? Kami bukan manusia kanibal supaya makan-makan manusia. Kami manusia punya Tuhan. Kami akan bicara dari hati ke hati untuk menyampaikan rasa marah kami. Selama 25 tahun kami yang ada di atas tanah, kami tidak pernah merasakan itu. Apa itu? Pohon kayu ke apa itu? Yang kami dengar otsus. Tapi kita tidak tahu otsus itu ada di mana. Terang Bapak, saya simpang ini lama sekali. Saya tidak tahu ini harus disampaikan lewat siapa. Saya lihat media ini tidak pas untuk kita menyampaikan ini kepada. Saya mau orangnya harus ada di sini baru kita bicara, supaya kita langsung lepas ke orang itu. Bila perlu presiden kah, menteri kah datang sini supaya dengar ini papi. Benar, ini maunya orang Papua. Sesungguhnya kami tidak bicara persoalan merdeka, sebab itu Tuhan yang tentukan, bukan kami manusia. Di hari ini kami boleh bersuara. Katakan bahwa kami manusia hanya mengira-ngira, tapi jawaban kita itu ada pada Tuhan. Kami ingin satu perubahan hidup itu saja. Kapankah manusia yang ada di atas tanah ini stop dibunuh? Kapankah manusia yang ada di atas tanah ini jadi pegawai? Kapankah masyarakat yang hidup dengan liling di kampung di balik gunung ini tiap hari pakai pelita, kapan jalan ini sampai ke Paradora? Saya tidak tahu daerah lain. Kabupaten ini aspal dari sini sampai depan situ, sedangkan ke sana itu hancur. Dari waktu ke waktu hanya pengaspalan, tapi jalan lingkar Yapen tidak pernah ada perubahan. Jalan ini hancur, tidak pernah ada. Tuhan Allah di surga tahu, tidak pernah ada jalan yang menyambung dari antara satu ke satu. Kapan ada? Kapan orang dari utara pakai mobil sampai di sini dengan hasil jualan mereka? Sehingga ini untuk menjawab rancangan undang-undang otsus yang baru ini, Bapak tolong sampaikan ini kepada pemerintah pusat. Kalau bisa sebelum mereka lanjutkan otsus yang kedua, selesaikan dulu otsus pertama. Mereka turun periksa dari pusat, datang periksa dulu orang-orang yang pakai uang ini dulu, baru otsus kedua berjalan. Kalau tak ada, terus terang di hari ini saya orang pertama yang akan menjadi yang akan terus berbicara untuk otsus tidak boleh berjalan di atas tanah ini. Itu saya minta di hari ini. Dana otsus yang pertama turun besar itu, don datang periksa dulu. Siapa pelakunya? Tangkap, kasih tunjuk sama rakyat bahwa ini yang makan rakyat uang itu. Tangkap dan kasih tunjuk supaya kita lihat benar orang ini yang makan. Sebab kalau tidak, penipu di atas penipu itu akan berjalan di atas tanah ini sampai Tuhan datang. Itu. Tolong sampaikan, pemerintah ini adalah wakil Allah. Kapankah mereka menyuarakan suara Tuhan di atas tanah ini untuk tangkap orang-orang yang biadab ini? Kalau terada, nanti kami rakyat yang angkat suara untuk selesaikan orang-orang itu. Lewat doa dan lutut kami yang kami patahkan di atas tanah ini untuk berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang ini. Sebenarnya saya mau tanya pemerintah pusat. Lepas dari Bapak MRP hormat, tapi saya mau tanya kembali lagi untuk pemerintah pusat tentang otsus ini. Sebenarnya dia jawab apa sebenarnya? Jawab apa sebenarnya otsus ini? Saat itu 3 opsi yang turun itu, kami di Provinsi Papua bahkan secara khusus Kabupaten Kepulauan Yapen, kami bukan pilih otsus atau federal atau merdeka otsus, tapi kami pilih merdeka. Setelah itu tim 100 kah? Kalau tidak salah. Tim 100 antar ke Jakarta tahun 99 kah? Kalau tidak salah. Pemerintah pusat menjawab dengan lain lagi. Dia tidak jawab merdeka tapi jawab dengan otsus. Oke. Kalau begitu kami terima. Setelah mereka antar pulang kemari sampaikan di sini, oke, sudah kami terima. Tapi kenapa tidak menyentuh dengan kami masyarakat Papua?
Kalau memang mau bagi tunai dia saja. Kenapa jadikan dia sebagai proyek dan lain sebagainya? Ya. Bagi tunai dia supaya masyarakat sadar, tenang, dan tidak pikir merdeka, tidak berteriak merdeka. Tapi karena datang bupati punya lain, gubernur punya lain, sampai akhirnya jadikan proyek dan apa yang kami harapkan waktu itu sia-sia. Oleh sebabnya ini usulan saya buat Bapak Wirimon, anggota MRP kami yang kami hargai, sampaikan ini ke pemerintah pusat bahwa otsus yang kedua ini turun, tidak boleh jadikan proyek atau apapun, bagi tunai dia kepada masyarakat orang asli Papua. Sehingga kami rasakan itu dan siapa mau rasakan sudah enak. Bagaimana dia mau pilih mau berteriak merdeka lagi? Terada karena dia terima uang enak-enak. Tapi kalau tidak terima itu secara tunai, maka tetap besok ini berteriak merdeka sampai mati pun masih berteriak merdeka di alam kematian sana. Terus siapa yang bawa aspirasi ini ke pusat untuk adukan domba di masyarakat waktu itu? Paling masyarakat belum sejahtera, belum perbaiki opsus pertama. Saya garis bawahi pembicaraan tadi, orang-orang yang tertentu selesaikan opsus pertama itu, saya kira tindak lanjut. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, here you go. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real. Ya, baik terkait dengan masa reses anggota Majelis Rakyat Papua yang mana hari ini telah terlaksana di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan masyarakat Yapen terkait aspirasi menyangkut tahapan penyelenggaraan otsus jilid 2 yang sementara digodok di pemerintah pusat, dan aspirasi rakyat mereka sudah sampaikan terkait dengan semua rancangan itu. Hari ini saya utusan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, anggota Majelis Rakyat Papua, akan menampung dan membawa kepada lembaga Majelis Rakyat Papua dan akan diatur sesuai dengan mekanisme lembaga untuk dirampung jadi satu aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen disampaikan kepada pemerintah provinsi dan DPRD Papua untuk menindaklanjuti kepada pemerintah pusat terkait rancangan kedua undang-undang otsus yang akan digulirkan pada tahun-tahun mendatang terkait aspirasi masyarakat yang notabene mereka ada yang minta merdeka atau pemekaran. Semuanya kami akan tampung dan sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah tindak lanjuti seperti apa mekanismenya. Hari ini telah terlaksana di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan baik dan masyarakat antusias menyampaikan isi hati mereka terkait dengan undang-undang otsus yang lagi marak disampaikan. Mungkin ini yang kami bawa dan sampaikan kepada lembaga Majelis Rakyat Papua untuk menjadi agenda yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi Papua dan DPRP untuk menjadi acuan
dalam rangka evaluasi dana otsus yang sementara digodok.